Saya Gung Krisna, nomor absen 1, berperan sebagai Bapak Ratna dan juga tentara Jepang. Perkenalkan, nama saya Abi, absen 8, saya sebagai tentara Jepang, Kenji, dan warga. Saya Angga, nomor absen 9, berperan sebagai Opas dan juga warga. Saya Satria, nomor absen 14. Saya berperan sebagai Mas Harno dan perwira tentara Jepang. Saya Dewi Kirana, saya nomor absen 15, saya berperan sebagai Sari. Saya Komang Ayu, absen 21. Saya berperan sebagai Madang dan warga. Saya Sylvia, nomor absen 26, berperan sebagai Ratna dan sebagai pemeran utama. Perkenalkan, saya Nandita, nomor absen 30, saya berperan sebagai Wati dan juga sebagai warga. Saya Sukma, absen 33, berperan sebagai Mak Siti, Lastri, dan juga warga. Saya Salsabila, nomor absen 35, dan saya berperan sebagai Ibu Ratna. Nek Sari, maaf kalau pertanyaan saya ini berat. Tapi di buku sejarah kami hanya belajar dan diajari tentang bagaimana perang antar tentara, Nek. Kami hampir tidak pernah mendengar bagaimana suara dari sisi perempuan di masa itu. Bisa Nenek ceritakan tentang teman Nenek yaitu Ratna? Ratna itu seperti bunga bakung di tengah lumpur, Bu. Putih bersih, tapi diinjak-injak sampai hancur. Dulu aku pikir aku yang paling pintar karena percaya pada Jepang. Tetapi ternyata kepintaranku itulah yang membuatku tidak sadar bahwa aku sedang melihat sahabatku sendiri berjalan menuju neraka. Apa yang terjadi saat pertama kali Jepang masuk ke desa Nenek? Awalnya kami bersorak, Bu. Kami pikir saudara tua datang untuk menolong. Kami tidak tahu bahwa mereka adalah serigala yang belajar berbicara seperti manusia. Kami mengira jika awal dari kehidupan baru yang membahagiakan. Padahal itu awal dari sesuatu yang tidak bisa kami hentikan. Ratna? Ratna? Kau sudah dengar pengumuman di pasar tadi, Ratna? Ada orang Jepang mau bilang kalau kita bukan lagi jadi kuli Belanda. Bahkan kita bisa belajar menjahit, baris berbaris, dan ikut organisasi Fujinkai, hingga jadi pasukan perempuan. Aku tidak punya waktu untuk itu. Dan kau tahu kan, Sari, harapan itu tidak bisa kita makan. Kau tahu, ibuku kemarin batuk darah lagi. Dan ayah mengatakan, jika obat-obatan medis telah habis yang diberikan oleh paman Belanda. Bahkan, sekarang keadaan kacau. Di pasar pun benar-benar kacau, Sari. Itulah sebabnya kita harus ikut, Ratna. Organisasi yang bernama Fujinkai itu, orang Jepang tadi bilang, kalau keluarga kita akan dijamin sepenuhnya. Kita bisa latihan menjahit.
kita bisa dijamin bahan pokok, bahkan diberikan fasilitas dan obat-obatan. Kamu tidak mau ibumu sembuh, Ratna? Ayo, kita ikut Pujinkai saja. Tapi Sari, aku tetap takut. Mas Harno bilang, jika mereka adalah warga asing bagi kita. Mereka hanya berbeda dengan warna kulit dan juga bahasanya saja. Itu mah bualan Mas Harno saja. Lihat saja, desa kita pasti akan lebih maju daripada masa kompeni. Dan bahkan mungkin desa kita tidak akan seterpuruk ketika kita masa kolonial Belanda. Sari, cucianku. Woi! Warga desa sekalian, tunjukkan kesetiaan kalian pada TWK. Cahaya Nippon sudah memilih kalian untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Ini adalah tugas suci. Kore, anata, tokoi, koi. Bapak, Mas Harno, mau dibawa kemana mereka? Ratna, jagalah ibumu. Masuk ke rumah. Jangan keluar. Diam kau. Apa? Kau mau melakukan apa denganku? Kau yang menembakku, tembak! Mereka itu akan diberi pekerjaan, diberi makanan dan diberi uang. Tahu kamu? Kau pikir aku bisa percaya? Ratna, masuk dalam rumah. Sari, bawa adikku pergi. Bapak! Mas Harno! Ratna, tenanglah. Mereka hanya pergi untuk bekerja, Ratna. Aku yakin mereka pasti akan kembali. Dan mereka akan membawakan obat untuk ibumu. Percayalah padaku, Ratna. Tapi Sari, itu tidak mungkin. Bapak dan Mas Harno adalah nyawa dari rumah kami. Ratna, aku membawakan sesuatu untukmu. Ini apa, Sari? Ini nasi beras jagung yang bisa untuk ibumu gunakan agar cepat sembuh, Ratna. Terima kasih, Sari, tapi ibuku dari kemarin tidak bisa melihat apa-apa. Dan dalam tidurnya pun dia terus-menerus memanggil Mas Harno dan juga Bapak. Itulah sebabnya kita harus ikut organisasi itu, Ratna. Sedari tadi aku bertemu dengan Opas di pasar. Dia bilang organisasi itu membuka pendaftaran besar-besaran. Jadi itu kesempatan emas kita, Ratna. Organisasi apa lagi, Sari? Bukankah laki-laki desa sudah kami semua? Aku yakin, sangat yakin kalau organisasi itu bisa membantu kita, Ratna. Itu organisasi khusus perempuan. Kita akan diajarkan bagaimana menjadi perempuan yang berdaya. Dengan itu,
Besar harapanku, ibumu, Mas Harno, serta Bapak bisa lebih hidup sejahtera. Apa kau tidak menginginkan itu, Ratna? Masih takut. Tapi Ratna, Opas dan tawaran itu sangat menjanjikan. Siapapun, apalagi perempuan, yang bisa bergabung dalam organisasi itu, maka akan diberikan jaminan obat, obatan medis, serta makanan pokok, beras putih dari kota. Aku rasa itu sangat berguna bagi keluargamu, Ratna. Apa kau serius? Kau akan mendapatkan beras putih dan juga obat medis? Siapapun yang bisa menunjukkan kesetiaan, pasti bisa mendapatkannya. Dan aku, dengan penuh yakin percaya, bahwa kau bisa, Ratna. Kau bisa mendapatkan semua itu. Ibumu dan keluargamu pasti akan bahagia. Bapakmu sudah pulang. Bapak belum pulang, Bu. Bapak masih bekerja. Tapi Bapak pasti akan cepat pulangnya, Bu. Dingin sekali. Lihat kondisi ibumu, Rat. Kalau kau hanya diam saja, kondisimu akan semakin melemah. Di Fujinkai, kita bisa mendapatkan seragam. Kita bisa membantu di logistik dan keamanan. Kau bahkan bisa minta obat kepada atasan Jepang secara langsung. Aku akan membantumu bicara. Tapi siapa yang akan menyuapi ibuku ketika aku sedang bekerja? Ini hanya beberapa jam dalam sehari, Ratna. Dan kau bisa pulang sisanya. Kita tidak punya pilihan lain. Kita tidak punya laki yang akan memberi nafkah. Kita tidak punya jalan lain, Ratna. Apa kau punya pilihan lain? Tapi Sari, aku tidak peduli dengan semua organisasi itu. Aku tidak peduli dengan kemajuan peran perempuan dalam perang Asia. Yang aku pedulikan hanyalah ibuku bisa tetap bernafas. Tapi itu artinya kau akan ikut kan, Ratna? Kau tidak bisa membiarkan kondisimu seperti itu. Besok, mari kita pergi ke balai desa. Kita bisa buktikan bahwa kita pun bisa berguna. Dengar, di sini bukan tempat untuk perempuan manja. Kalian harus membantu memenangkan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Kalau tentara kita perlu pakaian, kalian menjahit. Kalau mereka perlu semangat, kalian bernyanyi. Mengerti? Siap, mengerti. Sari, semangatmu bagus sekali. Tapi di mana temanmu yang kemarin itu? Siap, Tuan. Ratna sedang merawat ibunya yang sedang sakit keras di rumah. Jadi dia berjanji akan menyusul setelah kondisi rumahnya memungkinkan. Urusan seperti itu. Dengar, kesetiaan negara itu tidak bisa dihalangi oleh urusan rumah seperti itu. Ya, Nippon itu tidak suka menunggu. Kalau dia mau obat, tunjukkan wajahnya di sini. Paham? Siap, paham, Tuan. Sar, kamu dengar tidak? Katanya di desa sebelah, anggota Fujinkai ada yang dikirim ke kota. Katanya sih mau dijadikan perawat, mereka disekolahkan di sana. Benar tidak ya tentang kabar itu? Menurutku itu berarti kabar bagus, bukan Wati? Jadi kita punya masa depan.
Daripada di rumah terus, tidak ada harapan. Tapi, kata orang, mereka yang dikirim ke kota tidak pernah pulang, Sar. Aku sebenarnya tidak mau ikut. Ibuku pun melarangku untuk ikut. Tapi, kalau aku tidak ikut, jatah simpan keluarga akan dicabut. Kamu sebaiknya jangan dengar kabar yang abu-abu, Wati. Kita sebaiknya percaya saja pada pihak Jepang. Selagi kerja kita masih bagus dan bisa memuaskan, toh pihak Jepang pasti akan baik kepada kita. Dan ke depan kita pasti akan terjamin. Sari, katanya temanmu yang kemarin itu rajin ya? Bilanglah kepadanya kalau ada lowongan untuk pekerja kantor administrasi di Jawa Timur. Gajinya cukup besar, cukup untuk membelikan ibunya obat dan juga beras putih setiap hari. Benar, Tuan. Akan saya pastikan dia datang besok. Ratna, bagaimana kabarmu dan kabar ibumu? Aku bingung, Sari. Kehidupanku sangat hancur. Bapak dan Mas Hanu tak kunjung pulang. Dan itu belum bekas dari kemarin, Sari. Aku sangat bingung. Aku turut merasa prihatin ya, Ratna. Bagaimana jika begini? Tadi Opas menawarkan untuk kamu agar bekerja di kantor administrasi Jepang di Jawa Timur. Aku percaya, Ratna. Kalau kamu bekerja di sana, mungkin kamu bisa digaji dan obat ibumu akan dijamin sepenuhnya. Tapi Sari, jika aku bekerja di sana, aku masih takut. Tapi aku yakin kamu bisa, Ratna. Jika aku pergi, bagaimana dengan ibu? Siapa yang akan menjaganya? Kamu tidak perlu khawatir. Kita bisa menitipkan ibu kepada Mak Siti, dukun kampung kita, dan pasti Mak Siti akan menjaganya dengan sangat baik, Ratna. Dan aku pun juga pasti akan menjenguk sering-sering ibu dengan baik. Apakah itu satu-satunya jalan yang bisa aku lakukan? Benar, Ratna. Ini satu-satunya harapan kita. Kalau kamu menunggu terus, kapan ibu akan sembuh? Tidak seperti itu. Sepertinya aku akan menerima tawaran itu, Sari. Tapi besok, mari kita bertemu dengan Tuan Opas di lapangan desa, dan kamu akan ditunggu oleh Tuan Opas. Aku yang akan bicara kepadanya. Siapkan barang-barangmu, lalu kita akan berangkat besok. baiklah, aku akan melakukan itu demi ibu dan kehidupanku yang lebih baik. Aku akan bekerja lebih keras dan aku akan bisa untuk Jadi Ratna, apakah kau yakin akan pergi? Jawa Timur itu jauh sekali. Kenapa kau tidak menunggu bapakmu dan Mas Harno pulang saja? Kalau menunggu mereka, ibu sudah mungkin tidak ada lagi, Mak. Tolong, Mak, tolong jaga ibu baik-baik. Ini ada uang yang didapatkan, yang mereka berikan kepadaku. Berikan ibu obat medis, dan juga beras putih, Mak. Jangan biarkan ibu makan ubi yang keras-keras itu lagi. Gusti Allah bersamamu, Nduk.
Mak akan jaga ibumu sekuat tenaga mak. Kau pasti akan baik-baik saja, Dok. Makmu berada di tangan yang tepat. Woi, Pak. Jepang tidak menunggu perempuan lama. Mak, tolong sampaikan kepada Sari. Terima kasih kamu membantuku untuk mencapai jalan ini, Mak. Ras, ini bukan daerah Surabaya. Aku tahu bagaimana daerah Surabaya. Ini tempat terpencil. Kenapa kita dibawa ke tempat seperti ini, Ratna? Lastri, kita harus kuat. Mungkin kantor mereka memang jauh dari kota agar tenang, Las. Kita harus berpikir positif. Lebih baik kita lanjut berjalan saja. Wahai gadis-gadis cantik sekalian, kalian di sini adalah pilihan. Tugas kalian di sini hanya untuk mengabdi kepada kekaisaran Jepang. Tugas kalian di sini cukup sederhana sekali, hanya untuk menyenangkan para prajurit Jepang untuk menangkan perang ini. Maaf, Madam. Kira-kira kami kapan ya bisa mulai bekerja di bagian administrasi kantor? Administrasi. Oh, manis sekali ya. Di sini kamu akan mengurus administrasi kebahagiaan. Di sini kamu sangat menguntungkan. Mendapatkan 3 kali makan sehari dan tempat tidur yang nyenyak. Namun, di sini sekarang lupakan namamu, lupakan keluargamu. Kamu di sini akan mendapatkan nomor baru dan nama baru. Mulai sekarang, panggil diri kalian dengan nomor itu. Dan sekarang, pergilah ke truk yang di sana. Kalian akan dibawa ke asrama Ianjo. Ayo, ayo, cepat. Malam itu Ratna kehilangan namanya, dan aku di desa masih berpesta merayakan seragam baruku. Tanpa tahu aku telah mengirimnya ke lubang neraka. Selamat datang di rumah baru kalian. Kalian di sini harus patuh dan kalian akan tetap hidup di sini. Tugas pertama kalian di sini adalah membersihkan kamar kalian masing-masing. Kamu nomor 11. Nama kamu adalah Fumi. Silahkan masuk ke kamar kamu. Dan kamu nomor 12. Nama kamu adalah Eko. Silahkan masuk. Eko. Ini pekerjaan apa? Mengapa tempatnya begitu sangat mengasingkan? Lastri, apa yang terjadi? Siapa kamu? Kenapa kamu kemari? Jangan dariku. Tolong! Siapapun tolong aku! Pergi! Kau bukan orang yang sama.
Kau beda dari yang lain. Dari kata-katamu, kau masih hidup. Diam. Siapa kamu? Jika penjaga mendengar, kita bisa dipukul. Namaku Kenji. Aku tahu kau bukan Eiko. Tapi kau pasti punya nama yang lebih indah daripada Eiko. Apa maumu? Mau mengejakku juga? Atau kau mau menyewaku? Tapi kau tidak mempunyai uang. Aku ingin membantumu. Aku ingin mengajakmu untuk memata-matai Jepang dan mengambil informasi untuk tentara Indonesia. Untuk tentara Indonesia? Jika memang kau benar dan kau jujur kepadaku, aku akan menerima itu. Aku akan membantu. Aku akan menjadi mata-mata untuk tentara Jepang. Maksudku, tidak. Aku akan menjadi mata-mata untuk tentara Indonesia. Hahaha. Mereka pikir mereka bisa melawan? Tidak ada yang tahu kalau besok mereka akan menjadi saksi serangan di sektor timur. Sektor timur? Bukankah itu jauh dari sini? Pasti sangat melelahkan bagi prajurit hebat sepertimu, Tuan. Ya, kau memang pintar, Eiko. Tidak seperti wanita yang lain yang hanya bisa menangis. Besok, semua pasukan di pangkalan akan bergerak jam 4 pagi. Bumi akan hangus. Pukul 4 subuh. Pangkalan timur. Koordinat 0 titik. Eiko, pastikan tamu puas. Dia orang penting. Siap, Madam. Ambil cepat. Jadi, sebelum nanti mereka akan bergerak. Dan sektor timur akan dibumi hanguskan. Kata, kau berani sekali. Ini bisa menyelamatkan semua pejuang di sana. Jangan biarkan pengorbananku ini sia-sia. Dan kau harus ingat, jika aku tertangkap, kau harus mengatakan kepada ibuku jika aku bukan hanya sekedar pelajar, tapi aku juga ikut berjuang. Ini aku akan berikan kepemimpinan Indonesia. Sekarang kau kembali ke kamar, jangan sampai ada yang ketahuan. Oke? Malam itu, untuk pertama kalinya, Ratna tidak lagi menjadi korban. Ia menjadi bagian dari perlawanan. Pesan yang ia sampaikan diam-diam menyusup keluar dari tempat itu, menembus penjagaan, menuju tangan yang tepat. Lantas, subuh pun tiba, dan rencana besar yang disusun oleh Jepang runtuh sebelum sempat terjadi. Kekacauan pun melanda.
Teriakan, langkah kaki, dan suara tembakan bercampur menjadi satu. Di tengah kepanikan itu, beberapa dari mereka berhasil melarikan diri. Namun, waktu telah berlalu. Perang berakhir, penjajahan pergi, meninggalkan luka yang tidak ikut sembuh. Dan Ratna akhirnya kembali. Bukan sebagai gadis yang dulu pergi dengan harapan, melainkan seseorang yang pulang dengan kehilangan. Lihat, bukankah itu Ratna? Anak ini bawa Jepang ke Jawa Timur. Apakah benar? Cih, lihat saja pakaiannya. Dan lihat wajahnya. Seperti tidak suci lagi. Katanya dia bekerja di kantor. Tapi kenapa pulang-pulang seperti pengemis? Apakah kabar burung itu benar? Ratna, dari mana saja kau selama ini? Kenapa kau tidak pulang saat ibumu meninggal setahun yang lalu? Kau berbohong kan? Ibu meninggal. Tentu saja, Mak Siti yang menjaganya hingga akhir. Uang kirimanmu yang dari Jepang itu sudah berakhir sejak 6 bulan yang lalu. Ibumu sudah meninggal, dan kau ternyata sedang bersenang-senang dengan tentara Jepang di sana. Aku tidak bersenang-senang. Aku bekerja di sana. Dan kau tahu, aku di sana disekap. Disekap atau memang melayani? Jangan pernah membawa aib ke desa ini, Ratna. Kami sudah merdeka. Kami tidak mau melihat wanita simpanan penjajah Jepang berkeliaran di desa ini. Lebih baik kau pergi dari desa kami. Ibu, Mas Harto, Bapak, Ratna, itu kau. kenapa semuanya begini? Sari, aku bekerja keras untuk keluargaku, tapi kenapa semuanya begini? Kenapa hanya tersisa aku, Sari? Ratna, mengapa kondisimu menjadi seperti ini, Ratna? Kau masih bertanya pada aku, Sari. Bukannya kau yang menyuruhku untuk pergi ke sana? Kau mengirimku ke kantor itu. Aku tidak tahu, Ratna. Aku tidak tahu bakal jadi seperti itu. Aku percaya apa yang Tuan Opas bilang kepada kita. Kau berbohong kepada aku. Aku bekerja di sana untuk memenuhi keluarga aku dan diriku, tapi ternyata mereka itu jahat, Ratna. Ternyata mereka itu jahat, Sari. Aku minta maaf, Ratna. Cukup. Aku sudah tidak akan tahu akan menjadi seperti ini. Kau pulang menjadi orang pahlawan. Kau menjadi seorang pujingkai, sedangkan aku melayani mereka, Sari. Tubuhku diambil, namaku segalanya dirampas oleh mereka. Ratna, aku minta maaf. Aku tidak akan tahu jikalau begini akhirnya. Aku kira semua akan bisa berubah seiring berjalannya keadaan. Aku kira semua yang terjadi itu baik-baik saja, Ratna. Tidak, Sari. Tapi kau tidak bersalah, Ratna. Cukup. Aku tidak bisa lagi berpisah dengan kamu, bohongiku. Aku tidak benar seperti itu, Ratna. Aku benar membantumu. Cukup, Sari. Pergi. Aku tidak ingin Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau sudah membohongiku. Pergi dari sini, Sari. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Baiklah jika begitu maumu. Cepat. Aku sudah muak dengan dirimu.
Sampai hari ini, Nduk, nenek tidak pernah tahu di mana jasad Ratna berada. Dia pergi membawa luka yang tidak pernah diberi kesempatan untuk sembuh oleh bangsanya sendiri. Kami merdeka sebagai negara, tapi perempuan-perempuan seperti Ratna, mereka tidak pernah benar-benar merdeka dari stigma itu. Jangan lupakan mereka, karena sejarah yang dilupakan akan terulang kembali.